Diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran berjuluk si Kaki Halilintar tengah membaca sebuah surat perintah di mana isi surat tersebut merupakan pekerjaan baginya, yaitu membunuh seseorang. Rupanya, orang yang hendak dibunuh olehnya adalah seorang ahli bela diri kungfu lainnya, di mana targetnya tersebut kaget ketika mengetahui bahwa orang yang hendak membunuhnya adalah si Kaki Halilintar. Karena ternyata, si Kaki Halilintar ini adalah master bela diri yang cukup terkenal di dunia persilatan dan belum terkalahkan sampai saat ini. Yang jadi pertanyaan adalah, siapa orang yang menyuruhnya dan apakah si Kaki Halilintar bisa dikalahkan? Inilah Drunken Master. Adegan berpindah di Padepokan Pocilam di mana kita akan diperlihatkan sosok yang tidak asing lagi dengan kata tersebut, yaitu Wong Qingying dan Wong Fei-hung, di mana cerita akan berfokus pada sosok Wong Fei-hung yang merupakan anak dari Wong Qingying. Di sini terlihat Wong Qingying tengah melatih murid-muridnya dan meminta asistennya untuk memegang kendali sementara karena ia hendak keluar mencari angin segar untuk menikmati asap rokoknya. Fei-hung yang mengetahui ayahnya keluar dari tempat latihan memanfaatkan hal tersebut untuk mengerjai asisten ayahnya karena sejujurnya asisten ayahnya tersebut tak pandai dalam urusan kungfu dan itu membuat Fei-hung yang jahil sangat suka mengganggunya. Belum cukup sampai di situ, aksi penjailan pun berlanjut ketika asisten yang kesal kepada Fei-hung tersebut langsung menantangnya untuk berduel, di mana pertarungan tersebut jelas tidak sebanding karena Fei-hung mampu dengan mudah mengalahkannya dan membuat asisten ayahnya tersebut semakin malu. Usai bersenang-senang mengerjai asisten ayahnya, Fei-hung dan teman-temannya menyempatkan diri untuk berjajan ria di pasar, di mana tak lama berselang, muncullah seorang wanita berparas cantik yang seketika membuat teman-temannya menganga sampai berhayal bisa mendapatkan ciuman dari si wanita. Jelas, hal tersebut langsung membuat Fei-hung tertantang dan Fei-hung seketika langsung mendekati si wanita untuk mendapatkan ciuman darinya meski melalui cara dan trik-trik pemodusan. Namun yang tak Fei-hung sadari, rupanya wanita tersebut datang ke sini bersama dengan ibunya dan epiknya, ibunya tersebut ternyata jago kungfu, di mana Fei-hung langsung dibuat terpontang-panting olehnya dan itu sangat membuatnya malu karena mengingat banyak orang-orang yang ada di sekitarnya. Adegan berpindah kembali masih di sekitaran pasar di mana kita akan diperlihatkan seorang pemuda bernama John sedang bermain-main dengan asisten dan burungnya, di mana John ini adalah anak orang kaya dan suka berbuat seenak jidat. Hal tersebut langsung dibuktikan tatkala ia mengerjai seorang pedagang batu giok dan kurang ajarnya John juga memecahkan batu giok tersebut. Fei-hung yang kebetulan lewat dan mengetahui hal itu jelas langsung mengambil tindakan dengan menyerangnya, di mana si John yang tak sebanding dengannya justru harus menahan malu karena dipermainkan oleh Fei-hung. Setelah itu, Fei-hung pun kembali ke rumahnya, di mana Fei-hung dikejutkan dengan kemunculan wanita yang ia goda di pasar tadi, di mana faktanya wanita tersebut adalah sepupunya sendiri. Entah karena sejak bayi belum pernah bertemu atau bagaimana, yang pasti Fei-hung harus menjalankan hukuman karena telah berperilaku buruk kepada saudaranya sendiri. Tidak cukup sampai di situ, keadaan semakin memburuk buat Fei-hung karena tak lama berselang, ayah dari John datang bersama John yang sudah dalam keadaan terluka parah, di mana ayah John yang merupakan petisi bela diri juga meminta pertanggungjawaban kepada Wong Qingying atas perbuatan anaknya. Wong Qingying yang sudah sangat emosi dengan anaknya tersebut
hampir saja membunuhnya sampai membuat sang bibi turun tangan untuk memisahnya. Lalu pada akhirnya sang bibi membuat usulan untuk hukuman yang diterima Fei Hung, di mana Fei Hung akan diberi hukuman oleh ayah John dengan diserang 10 jurus tanpa melawan, di mana usulan tersebut kebetulan disetujui oleh ayah John dan petarung ayah John langsung menyerangnya. Tetapi itu semua tidak berarti apa-apa buat Fei Hung, dan yang ada justru petarung tersebutlah yang dibuat malu olehnya. Setelah itu, kini saatnya Fei Hung harus menjalankan hukuman dari ayahnya, di mana terlihat hukuman yang diberikan ayahnya tersebut cukup membuatnya kelelahan karena menguras banyak tenaga di dalam tubuhnya. Beruntung, belum begitu lama menjalankan hukumannya, salah satu temannya muncul dan membawakan kursi serta makanan untuknya, di mana hal tersebut jelas membuat Fei Hung nyaman dan bugar dalam menjalankan hukumannya. Akan tetapi sialnya, kenyamanan tersebut tak bisa Fei Hung nikmati sampai hukumannya selesai, karena tak lama berselang muncullah ayahnya yang mengetahui kecurangan Fei Hung, dan itu membuat Wong Kengying semakin marah. Alhasil, karena sudah tidak tahu lagi harus bagaimana mengurusnya, Fei Hung pun akan menerima hukuman berat dari ayahnya, yaitu dengan dilatih oleh sosok pamannya yang memiliki julukan si pengemis tua. Singkat cerita, malam pun tiba. Fei Hung masih harus menjalankan hukuman dari ayahnya, di mana temannya yang datang untuk menjenguknya kembali memberitahu ke Fei Hung bahwa pengemis tua atau pengemis So yang akan melatihnya nanti diketahui sebagai sosok yang kejam dan sering menyiksa muridnya. Entah ucapan temannya tersebut benar atau tidak, yang pasti setelah mendengar ucapan temannya itu, Fei Hung pun memilih kabur dari rumah untuk menghindari sosok pamannya tersebut. Keesokan harinya, Fei Hung berhenti sejenak di sebuah rumah makan untuk mengisi perutnya yang kebetulan sudah lapar. Namun di sini ia menyadari bahwa saat ini selembar uang pun ia tak punya, dan untuk itu ia pun mencoba mengerjai seorang pengunjung untuk bisa mendapatkan makanan gratis. Akan tetapi siapa sangka, ternyata orang yang ia suruh membayar tersebut adalah pemilik restoran ini, di mana karena tindakannya tersebut, Fei Hung harus merasakan dihajar oleh anak buah si pemilik. Nah, di tengah-tengah kondisi terdesak itu, muncullah pengemis So yang langsung menolongnya, di mana ketangguhannya yang sudah tidak perlu dilakukan lagi membuat semua anak buah restoran kewalahan meladeninya. Usai pergi meninggalkan restoran, mereka berdua menyempatkan waktu untuk mengobrol, di mana Fei Hung yang belum mengetahui bahwa itu pengemis So, ia mencoba untuk bertanya nama kepadanya, dan Fei Hung yang mengetahui namanya tersebut langsung memaki-makinya tanpa ia sadar bahwa So itu adalah pengemis So. Alhasil, ketika pengemis So menyebutkan nama panggilan depannya, barulah Fei Hung sadar dan mencoba untuk kabur darinya. Namun itu semua jelas sia-sia saja, karena menangkap seorang Fei Hung adalah pekerjaan mudah buat pengemis So. Sedikit catatan, pengemis So sendiri adalah seorang pengelana yang sering berpindah-pindah tempat tanpa ada tujuan pasti dalam hidupnya. Semacam kehidupan bebas gitulah. Dari sinilah Fei Hung mulai dilatih dan dididik dengan keras, di mana baru saja melewati tahap awal, Fei Hung sudah tidak sanggup untuk menjalaninya, dan Fei Hung memilih untuk kabur dengan menjebak pengemis So. Setelah itu, Fei Hung berhenti sejenak di sebuah tempat untuk mengeringkan pakaiannya, di mana tanpa Fei Hung sadari,
tempat ini ternyata adalah milik si kaki halilintar, di mana si kaki halilintar mencoba mengusir Fei-hung dengan cara baik-baik. Namun Fei-hung yang merasa bahwa ini adalah tempat umum langsung menolak perintahnya dan memilih untuk meladeni perlawanannya. Tetapi di atas kertas, Fei-hung jelas bukan tandingannya, di mana Fei-hung justru mendapatkan pelecehan darinya, dan itu membuat Fei-hung seketika langsung sadar. Alhasil, tanpa banyak berpikir panjang lagi, Fei-hung pun memutuskan untuk kembali ke rumah pengemis Su untuk kemudian benar-benar menjalani latihan kungfu dengan fokus. Tahap demi tahap, Fei-hung lewati dengan penuh perjuangan, meski kadang masih saja melakukan kecurangan. Sebuah jurus pun berhasil Fei-hung kuasai berkat kerja kerasnya, di mana terlihat ia mampu memecahkan sebuah biji kenari hanya dengan menggunakan jari-jarinya saja. Setelah selesai dalam tahap awal latihan, mereka berdua menyempatkan waktu untuk mencari uang dengan cara menggandakan uang lewat sebuah perjudian, di mana pengemis Su yang memiliki penglihatan jeli mampu memenangkan permainan tersebut hingga mendapatkan uang yang cukup banyak. Sang bandar yang tak mau rugi memilih untuk mencurangi mereka, namun hal itu jelas sia-sia saja karena pengemis Su yang lebih jeli tetap mengetahuinya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan dibantu pengemis Su, Fei-hung pun berhasil mengalahkan si kepala besi tersebut dan membuat kepalanya sudah tidak besi lagi. Sesampainya di rumah, latihan pun kembali dilanjutkan, di mana pada kesempatan ini pengemis Su ternyata sudah kehabisan arak, dan itu berdampak buruk pada tubuhnya yang mulai melemah. Untuk itu, agar tubuhnya kembali normal lagi, Fei-hung pun diperintahkan ke pasar untuk membeli anggur, di mana bodohnya Fei-hung justru menggunakan uang tersebut untuk makan dan mengenyangkan perutnya sendiri, dan sementara araknya hanya dibelikan setetes saja lalu dioplos dengan air biasa. Nah, sialnya di kala itu, pengemis Su yang tengah menunggu malah didatangi oleh kepala besi dan juga bosnya yang hendak membuat perhitungan. Pengemis Su yang dalam keadaan lemah pun dibuat tak berdaya olehnya sampai araknya tiba dan ia minum pun tetap tidak berpengaruh, hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kabur, dan beruntungnya mereka berhasil. Malam harinya, Fei-hung pun meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi hal itu kembali. Lalu di sini pula Fei-hung mengeluhkan andai saja ia diajarkan seluruh kungfu lebih cepat, sudah pasti gurunya tak akan terhina seperti tadi. Nah, keluhan tersebut ternyata didengarkan pengemis Su, di mana pengemis Su juga memberitahukan alasan ayahnya mengapa meminta Fei-hung untuk dilatih dengannya. Jadi, pengemis Su ini memiliki sebuah jurus rahasia yang mematikan, di mana pengemis Su belum pernah mengajarkan ke siapapun jurus mematikan tersebut. Berhubung karena Fei-hung adalah keponakan jauhnya sendiri, pengemis Su pun akhirnya bersedia mengajarkan jurus tersebut, dan jurus itu bernama 8 Dewa Mabuk. Satu demi satu, semua jurus mampu dilewati dengan baik, hingga singkatnya, sampailah ia di jurus ke-8, yaitu Dewi Ho, di mana pada tahap ini, Fei-hung terkesan seperti tak ingin mendalaminya, karena Fei-hung menganggap jurus ini adalah jurus gerakan wanita. Bergeser sementara dari latihan Fei-hung, adegan berpindah di kediaman Wong Qingying, di mana terlihat ayah John datang kemari karena memiliki masalah dengannya, di mana masalah tersebut bukan karena anak mereka masing-masing, melainkan masalah hak tanah yang menyangkut warga desa. Jadi ayah John ini berniat membeli sebuah tanah milik para warga yang terdapat di bukit,
dengan sebuah modus untuk keperluan spiritualnya. Padahal dibalik semua itu, realitas sesungguhnya, Ayah John sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk membeli tanah tersebut dan menggalinya karena ternyata di tanah tersebut terdapat batu bara di dalamnya. Nah, Wong Qingying yang statusnya adalah kepala desa jelas tidak mengizinkan untuk menjualnya, di mana Ayah John yang kesal karena tidak jadi mendapatkan proyek besar memutuskan menyewa si kaki halilintar untuk membunuhnya. Kembali ke Fei Hung, dalam perjalanannya membeli arak, ia mendapati bos dari si kepala besi tengah mengadakan sebuah acara di mana Fei Hung yang sedikit memiliki dendam kepadanya mencoba mengasah kemampuannya dengan mengajaknya berduel. Dengan jurus mabuk yang dimilikinya saat ini, Fei Hung pun dengan mudahnya mampu mengalahkan orang tersebut dan Fei Hung mendapatkan untung lebih dengan membawa arak miliknya untuk ia serahkan kepada pengemis Su. Sesampainya di kediaman pengemis Su, Fei Hung dikejutkan dengan sudah tidak adanya sang guru, di mana terlihat pengemis Su meninggalkan sebuah surat perpisahan untuknya dan Fei Hung diminta agar pulang ke rumah orang tuanya untuk kemudian mendalami jurus mabuk tersebut bersama dengan ayahnya. Jelas, perpisahan ini membuat Fei Hung seketika bersedih dan Fei Hung tetap tidak bisa berbuat apa-apa untuk menemui gurunya. Sementara itu, Wong Qingying sendiri terlihat masih beraktivitas dengan para murid-muridnya, di mana tak lama datanglah salah seorang warga yang mengabarkan bahwa Ayah John tengah menggali paksa bukit batubara tersebut. Sontak, Wong Qingying yang tahu hal ini langsung pergi ke TKP untuk memastikan kebenaran tersebut. Akan tetapi, itu semua ternyata hanyalah sebuah jebakan, karena fakta yang sesungguhnya, si kaki halilintar sudah siap menunggunya di sana, dan pertarungan pun dimulai. Wong Qingying, pertarungan pun berjalan cukup menarik, di mana sekali Wong Qingying pun dibuat kewalahan saat menghadapi ketangguhan si kaki halilintar, di mana beruntung saat terpojok dan akan dibunuh, Fei Hung datang dan pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Sempat unggul di awal-awal pertarungan, Fei Hung kini dibuat kewalahan ketika si kaki halilintar mengeluarkan jurus maut miliknya. Keadaan tersebut semakin diperparah tatkala Fei Hung tak mampu mengeluarkan jurus Dewi Ho yang notabene bisa menandingi jurus milik si kaki halilintar. Pengemis Su yang tidak mungkin diam begitu saja menginstruksikan Fei Hung agar fokus pada kecepatan tangannya dan meminta Fei Hung untuk menggabungkan ketujuh jurus tersebut dengan menciptakan jurus Dewi Ho buatannya sendiri. Hasilnya, Fei Hung pun berhasil mengalahkan si kaki halilintar. Tidak ada scene akhir karena setelah kaki halilintar dikalahkan, film pun tamat.